Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami. Kau masih memberi kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar sapaan firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami, agar kami dapat mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Apa kabar pelajar GKPS terkhusus yang ada di distrik 7 ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran ayat pasal yang ke-15 ayat 26. Demikian kami akan bacakan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Adik-adik sekalian, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberangi yang namanya Laut Teberau dan tiba di padang gurun Syur. Di sana mereka berjalan selama 3 hari dan tidak mendapatkan air untuk diminum. Kemudian mereka tiba di suatu tempat yang namanya Mara. Di sana mereka menemukan sumber air. Tapi sangat disayangkan, rasa dari air yang mereka temukan itu begitu pahit, sehingga mereka tidak mampu untuk meminumnya. Ini menjadikan mereka bersungut-sungut dan berkata kepada Musa selaku pemimpin mereka, "Apa yang harus kami minum?" Seandainya kita bayangkan posisi kita berada bersama dengan mereka, sudah berjalan berjerih lelah, panas-panasan di tengah padang gurun, mau minum tidak dapat, ada sumber air namun tidak dapat diminum. Ada seperti harapan, tapi harapan itu tidak dapat untuk keberlangsungan hidup. Mungkin kita juga akan bersungut-sungut. Namun di sini Musa tidak hanya diam, kemudian dia berseru kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan jalan bagi Musa untuk menyelamatkan bangsa itu. Dengan sepotong kayu, Tuhan menyuruh melemparkannya ke sumber air itu. Apa yang terjadi? Air yang pahit itu berubah menjadi manis sehingga dapat diminum. Melalui peristiwa ini juga Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada bangsa Israel tentang kesetiaan mereka kepada Allah. Sejauh manakah bangsa itu dapat setia kepada Allah? Apakah ketika keadaan senang mereka baru bisa setia? Atau bagaimana ketika keadaan itu tidak sejalan sesuai yang mereka pikirkan? Inilah firman, inilah juga yang disampaikan kepada kita. Maka Tuhan mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, tapi harus sungguh-sungguh mendengarkan. Artinya apa? Apa yang sudah disampaikan Allah itu harus diproses dalam diri kita, sehingga ada buah atau hasilnya. Karena banyak orang mendengar hanya sekedar mendengar, lalu melakukan yang benar, memasang telinga kepada perintah dan mengikuti segala ketetapan, maka Allah tidak akan menimpakan kepada kita, kepada mereka, penyakit apapun seperti yang telah diberikan kepada Mesir. Apa itu? Kalau kita ingat kisahnya 10 tulah, ketika Allah mengatakan kepada Musa, berkatalah kepada Firaun, bebaskan bangsaku, tetapi Firaun tidak mau. Allah menjatuhkan 10 tulah kepada dia. Tulah yang pertama Musa masih berkeras hati Firaun, kedua, ketiga, sampai yang ke-10 akhirnya Firaun melunak dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan mereka. Dari sini kita melihat salah satu sifat Allah, yakni Allah sebagai penyembuh atau Jehovah Rafa, di mana Allah mau mengatakan bahwa setiap sakit, penyakit atau apapun yang namanya dunia ini semuanya berada di bawah kuasanya. Namun bukan mau mengatakan kepada kita selaku orang yang percaya, membuat kita menjadi sepele dan tidak mau tahu tentang kesehatan kita. Tuhan hendak mengatakan kepada kita, selaku anak-anak Tuhan, anak-anak yang setia dan mendengarkan Allah, kita pastilah senantiasa dilindungi oleh Allah. Oleh sebab itu, orang yang mendengarkan Allah berarti akan berusaha menjaga kesehatan mereka dengan langkah-langkah yang seharusnya. Contohnya, makan makanan yang sehat, jangan jajan dan makan sembarangan, dengan olahraga yang cukup, jangan terlalu banyak bermain sehingga lupa belajar dan istirahat.
Atau seperti pesan Raja Salomo dalam Amsal yang ke-17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Kita harus mampu selalu bersyukur akan kehidupan yang telah Tuhan beri kepada kita. Apalagi di zaman sekarang ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Sebenarnya Tuhan juga memakai pemerintah sebagai alat. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan anjuran 3M, sudah sepantasnya kita menjalankan. Apa itu? Yang pertama, ingat, selalu memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan. Yang ketiga, selalu menjaga jarak agar virus itu tidak menyebar. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita. Sehingga melalui kita, nyatalah Allah sang penyembuh itu, Yehova Rafa. Dan melalui kita juga, nyatalah kita sebagai anak-anak yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, yang mau melakukan firman Allah dan mengikuti firman itu dalam kehidupan kita. Selamat berkarya dalam penyertaan Allah. Selamat mengimani Yehova Rafa dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang memberkati mereka, menjagai mereka, memberi kesehatan kepada mereka. Dan agar mereka selalu mampu untuk bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap orang tuanya. Tuhan yang memberkati, menambahi rezeki kepada mereka, agar mereka dapat mencukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di atas segalanya itu Tuhan, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, berkat penyertaan daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.